القاسي والكريم من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا هداك الكون الرحيم رحمة الهادي الكريم حديثك النهر العظيم جوارك الغصن الرتيب فدتك روحي يا الحبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تتيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه. فدتك روحي يا الحبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإيجاب وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإيجاب وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترى
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad liya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad liya wa i'la'i dinil Islam. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا
كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فصارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناه طير في غصون يمين يا حبيبي يا شفيع
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم Ingsun amamuji marang Kanjeng Nabi nyuwun dhateng Gusti Kedadi awadi ngangge sholawat Nabi. Apa? Tes. Iya masuk suaranya Bang. Mungkin sebelum dimulai bisa on cam dulu teman-teman nih, nemenin saya. Masa saya doang on cam. Wah. Suaranya jelas kan ya? Afwan. Tes. Ini jelas. Jelas Bang. Oke. Mungkin ini Bang Hamdinya juga, Ustaz Hamdinya bisa on cam. Oke, mungkin langsung dimulai aja kali. Ini Ustaz Hamdinya udah standby belum ya? Afwan. Assalamualaikum. Ya. Bang Hamdi. Hadir. Hadir. Suaranya di anak kecil Bang, Afwan. Oh kecil ya? Iya Bang. Iya Bang. Gede Bang, Afwan dia nih. Waduh, ini aneh yang bermasalah. Sabar aja volumenya Ki. Oke, langsung. Nanti nggak on cam Pan? On cam lah. Nyusul. Ayo udah. Sip. Rehan matiin lagi nih. Oke, kemudian langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'in wa na'udzubillahi wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahul azim. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya kita masih diizinkan untuk bisa hadir di acara IQ pada sore hari ini. Improve Your Quran. Salawat serta salam senantiasa kita
aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kita umatnya yang semoga senantiasa istiqomah hingga akhir zaman kelak. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik saja, mari kita mulai agenda IQ keempat di minggu keempat ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik saja, sebelumnya Anda mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini mungkin Bang Hamdinya juga belum kenal, soalnya moderatornya baru. Moderator yang biasa, ya Bang. Moderator yang biasa kemarin itu kan Zulfi itu. Nah, Zulfinya itu lagi nggak bisa, jadi digantiin sama Ani. Perkenalkan, nama Ani Muhammad Rizky Nur Fauzi dari SMA M3 Depok kelas 11. Nah, sekarang ini Ani yang jadi misi moderatornya buat ngegantiin Zulfi kemarin yang nggak bisa, yang hari ini bisa jadi moderator. Mungkin perkenalan dulu tadi dari Abang. Siap. Sini ada yang belum yang baru akuan. Dimulai ya, anak memperkenalkan diri. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Baikmal Ramli. Asal domisili saya adalah di Bogor. Usia sekarang 19 tahun menuju ke 20. Lalu juga terkait riwayat pendidikan, SD sudah, SMP sudah, SMA sudah. Namun sekarang sedang mengembang pendidikan di tempat Karimbil Quran, yang mana lembaga tajwid dan juga tahfidz seperti itu. Dan juga sebelumnya pun saya pernah diberikan kesempatan untuk memberikan materi di kelas KPMD ini ya, terkait materi tahsin di 2 minggu kemarin kalau tidak salah. Seperti itu Bang, perkenalannya. Apa ada yang ingin saya atau seperti apa? Mungkin ada sebelum masuk ke materi, ada yang pengen ditanya nih mengenai Bang Hamdi, materi kita di sore hari ini. Teman-teman, kita ta'arufan dulu sebelumnya. Yang ini mungkin yang buat belum on cam dulu nih. Temen bisa cuma Ani sama Bang Hamdi doang yang pada on cam. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya dari Amin Bang, buat kenal-kenalan juga kan, mendekatkan taruh. Abang di Karim itu udah berapa lama Bang? Anak di Karim di Quran tuh kalau hitungan sampai sekarang itu menuju ke 1 tahun, sekitar kurang lebih 9 bulan. 9 bulan saya di sana mengembangkan pendidikan terkait tajwid. Jadi walaupun di sana kita murid baru seluruhnya, mau yang sudah hafal 30 juz, mau yang setengahnya ataupun yang baru mulai, tapi kalau jika memang bacaan kita masih berantakan, masih banyak kekeliruan, maka mau nggak mau kita turun kembali belajar baca hafalan dari Iqra 1. Saya pun termasuk orang yang belajar kembali dari awal dari kelas 1. Qadarullah, kemarin pun kami mengembangkan di sana dengan lika-liku yang luar biasa, dengan referensi-referensi buku tajwid yang begitu banyak seperti itu. Sehingga ya kalau dihitung sudah berapa tahun di sana, belum sampai setahun, tapi menuju kepada 1 tahun. Iya, sekitar sudah 9 bulan mana di sana. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lain dari teman-teman, bisa langsung dipakai aja Pak, buat materi yang akan dibawakan pada hari sore hari ini. Kita buat Bang Andi yang menyatakan materi. Mulai ya? Iya Bang.
Oke. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT karena Dialah merupakan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa atas segala sesuatu dan juga Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kita. Serta salawat dan juga salam tetap terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'un, juga kepada kita seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman. Teringat dalam sebuah ayat firman Allah SWT menyebutkan bahwa warattilil Qur'ana tartila, yang artinya itu adalah dan bacalah apa dengan setartil-tartilnya, atau dengan terjemah lain dan bacalah apa dengan tartil. Ternyata yang dimaksud dengan tartil menurut menurut sahabat Ali bin Abi Thalib itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf, yakni mentajwidkan setiap huruf hijaiyah dan juga mengetahui tempat berhenti ketika bertilawah. Apa maksudnya? Yakni harus dapat jelas membaca Al-Quran itu huruf demi huruf, bisa dibedakan dan juga dapat didengar dengan baik, seperti itu. Dan juga yang maksud dengan mengetahui tempat berhenti itu adalah kita harus mengetahui kapan kita boleh memulai dalam surah membaca di ayat berapa ataupun di tempat yang mana, lalu pun mengetahui terkait tempat kapan kita boleh berhenti terkait membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu diriwayatkan melalui tulisan dan juga bacaan, seperti itu. Oke, teman-teman, perjuangan sahabat Quran dan juga ahli Quran, insya Allah dengan Allah di kegiatan KPMD ini, ya kita akan sama-sama dalam kesempatan ini, hari yang berkah, hari Jumat, bulan yang berkah bulan Ramadan, dan juga tahun yang luar biasa ini, kita akan sama-sama memanfaatkan waktu dan juga momen ini untuk senantiasa hadir dan juga terjun ke dalam redaksi yang berbunyi hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat Muhammad itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran serta mengajarkan. Seperti itu. Dan semoga kita merupakan bagian daripada telah disebutkan hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman, tidak panjang kalam, insya Allah kita akan lanjutkan terkait pembahasan yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemarin kalau tidak khilaf, saya pernah membahas terkait Hamzah, lalu juga huruf Ba, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam huruf selanjutnya, yakni huruf ketiga dari barisan runtutan daripada huruf hijaiyah, yakni adalah huruf ta, seperti itu. Jadi huruf ta ini merupakan huruf yang ketiga dari barisan jajaran huruf-huruf hijaiyah, seperti itu. Kalau jika dihitung dari huruf Hamzah, huruf Ba, lalu selanjutnya adalah huruf ta, seperti itu. Nah, kita akan membahas terkait di mana letak keluarnya, apa sifat-sifatnya, dan juga bagaimana di mana tekan keluarnya, cara mengucapannya, lalu terkait sifat-sifatnya sedikit, seperti itu. Oke, kita akan mulai. Bahwa yang pertama itu adalah kita akan membahas huruf ta. Huruf ta merupakan huruf ketiga barisan di barisan huruf-huruf hijaiyah. Bila dihitung daripada huruf Hamzah, Ba, dan juga huruf ta, seperti itu. Huruf ta, tempat keluarnya itu adalah di ujung lidah membentur pangkal gigi seri atas. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jazari bahwa Qa'u wadalu wataminhum minhum Qa'u wadalu wataminhu wa min ulyatana, ya. Kami ilustrasikan seperti ini. Jadi kan tadi disebutkan bahwa huruf ta itu keluarnya di ujung lidah membentur pangkal gigi seri atas. Akan kami gambarkan bahwa kita bayangkan lidah ini merupakan tangan ini merupakan lidah, ya. Bahwa tangan ini merupakan lidah.
Nah, di manakah letak ujung lidah itu? Ujung lidah itu ada di sebelah ujung tapi bagian atas. Kalau di tangan tuh di bagian kuku lah, kuku putih. Kenapa bukan di sini? Ya, karena sebetulnya pembagian lidah itu, kalau diperhatikan, ini lidah, lidah. Yang pertama ada akar lidah. Akar lidah itu yang lebih ke bawah, yang bertemu dengan tenggorokan, akar lidah. Lalu ada pangkal lidah, naik sedikit. Lalu ada tengah lidah. Lalu juga ada tepi atau sisi lidah. Nah, sisinya itu di sebelah sini nih. Kalau kita istilahkan dengan sebuah tangan, sisi lidah. Nah, bagian ujung pun di sini merupakan bagian tepi ujung lidah. Nah, tapi karena huruf ta itu adalah di ujung lidah, maka ujung lidah itu mungkin kalau di tangan ini di bagian kuku putih lah di atas. Nah, ini merupakan ujung lidah. Bagaimana tadi maksudnya itu adalah ujung lidah kita dibenturkan, ya, bertemu dengan sifat dibenturkan dengan pangkal gigi seri atas, atau mudahnya itu di tempat tumbuhnya gigi. Jadi ada gusi, ada gigi. Nah, di tempat tumbuh gigi tersebut kita membenturkan lidah kita bagian ujung untuk menyebutkan huruf ta seperti itu. Mudah karena kita dalam bahasa Indonesia pun ada huruf T seperti cuman hanya saja kita akan membaca huruf ta dengan kaidah-kaidah tajwid yang telah ada seperti itu. Oke, itu terkait tempatnya ya. Tolong diingat tempat huruf ta itu keluarnya ujung lidah bertemu dengan dibenturkan kepada pangkal gigi seri atas atau tempat tumbuh gigi seri atas seperti itu. Nah, itu terkait tempatnya. Lalu sekarang terkait bagaimana pengucapan huruf ta. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita mengucapkan huruf ta? Ya, bahwa untuk kita mengucapkan huruf ta itu yang pertama nafas yang ada di dalam tubuh kita keluarkan. Kita keluarkan. Lalu ketika melewati pita suara, hurufnya itu kadarnya suara ini tidak menggetarkan pita suara. Hanya dengan lewat saja sedikit. Lalu ketika itu keadaan pangkal lidah kita atau lidah bagian dalam itu rileks, tidak ada yang tegang, santai, ya. Lalu ketika itu baru kita benturkan ujung lidah kita kepada pangkal gigi seri atas, seperti itu. Ya, kami akan contohkan seperti ini. Ta, ta, ta. Jadi bukan ta, bukan ta, bukan t, tapi ta, ta. Kenapa dia tidak terlalu dibuka dalam pengucapannya? Karena kalau kita kembali ke dalam materi sebelumnya, kesemuan harokat bahwa ketika fathah disenyumkan lalu dibuka. Lalu berapa kadar membukanya itu? Yakni dengan guru-guru kami mengajarkan dengan sebatas ujung jari kita seperti ini. Ta, ta. Jadi bukan ta. Dan juga kenapa tidak boleh ta dibuka dengan mungkin lebih dari 2 jari atau 3 jari? Karena hal tersebut akan lebih mengakibatkan suara ta itu menjadi tafkhim. Apa itu tafkhim? Tafkhim itu artinya tebal, seperti itu. Kalau kita kembali ke materi bahwa bahasa Arab itu memiliki huruf-huruf yang tipis dan juga tebal. Sedangkan bahasa Indonesia kita tidak akan mengenal mana huruf yang tebal, mana huruf yang tipis. Sehingga akan lebih lebih asing untuk orang Indonesia mengucapkan dan juga mendengarnya seperti itu. Karena memang tidak ada dalam kehidupan keseharian kita dalam berinteraksi. Oke, sekarang huruf ta. Jadi seperti ini ya, coba ta. Silakan teman-teman dinyalakan saja nggak apa-apa terkait audionya, karena kita juga perlu praktik. Coba sama-sama kita coba. Ta, 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 ta. 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 Nah, oke, kami akan bahas dulu. Pertama, peringatan ketika huruf ta, jangan sampai ketika ingin diucapkan ada huruf e-nya di awal. Boleh kita mempersiapkan, tapi tidak boleh terlalu berlebihan dalam mempersiapkan. Sehingga kalau kita berlebihan itu seolah ada suara tambahan yang menyerupai huruf e. Jadi seperti ini. Ta, ta, ta. Terdengar dia. Jadi ada e-nya di awal tuh. Jadi ada ta, ada e-nya tuh. Nah, hal tersebut harus kita hilangkan dan juga rubah bahwa yang tepat itu adalah dengan langsung menyebutkan makrotnya saja. Ya, langsung menyentuh makrot saja. Jadi ta, bukan ta.
Apaan? Bang Hamdi. Bang Hamdi live ya? Mungkin jaringan. Iya kayaknya Pan. Mungkin ditunggu aja dulu. Oke. Afwan ya, tadi tiba-tiba mati ya saya. Iya Bang, nggak apa-apa Bang. Iya Bang. Tadi HP saya tiba-tiba mati. Oke, akan kita lanjut. Tadi peringatan pertama, bahwa tidak boleh ada huruf E ketika diucapkan ingin mengucapkan huruf ta, seperti itu. Jangan sampai eta, tapi langsung ta, seperti itu. Yang kedua, itu adalah ketika diucapkan jangan sampai diberhentikannya itu dengan hamzah. Jadi ta, jadi seolah ada hentakan di akhirnya. Sehingga terdengar ada sekat, langsung mensekat huruf tersebut. Jadi ta. Nah, maka untuk memperhatikan huruf ta itu dengan dihilangkan suara kita dengan lembut, lalu juga memperhatikan nafas dengan lembut. Seperti itu. Jadi seperti ini. Ta, bukan ta, tapi ta. Seperti itu. Oke, teman-teman silakan coba. Ta. Silakan nyalakan audionya. Ta. Ta. Sebuah harapan dijaga. Ketika dipatahkan, disimpan sedikit, lalu dibuka, jangan terlalu ta, tapi ta. Seperti itu. Silakan coba. Oke, seperti itu. Kita sambung ke klasikalnya. Ketika saya telah membacakan, teman-teman silakan diikuti. Saya dulu ya, baru teman-teman nanti mengikuti. Utita, silakan. Bapak sambung. At, it, ut, silakan. Nah, perlu diperhatikan bahwa huruf ta ini memiliki sifat hams. Hams itu berhubungan dengan udara. Jadi ketika ta itu keadaan sukun, ada udara yang keluar, tapi tidak udara yang dibuat-buat ya. Ini udara natural. Ya. Tandanya ada udara itu biasanya ada bunyi seperti ini. At, bukan at. Kalau at itu adalah tambahan dan juga gabungan daripada adanya huruf sin. Seperti itu sebuah kesalahan, maka yang tepat itu adalah seperti ini. At, seperti itu ya. Coba teman-teman silakan dicoba. At, it, ut, silakan. At, it, ut. Nah, masih ada yang belum mengalir suara nafasnya ataupun udaranya. Jangan sampai seperti ini. At, it, ut. Nah, itu tidak ada aliran nafas ya, aliran udara. Maka seperti ini. At, it, ut. Silakan. At, it, ut. Nah, oke, sambung. Atu, ati, ada. Silakan. Atu, ati, ata. Oke, kita ulang. Atu, ati, ada. Silakan. Atu, ati, ata. Nah, ketika mengucapkan huruf-huruf istifal ataupun huruf ta, itu kan tipis kadar suaranya, dan juga huruf hamzah itu tipis. Maka jangan sampai si suara dari kedua huruf ini berbeda. Jangan sampai a, ta, juga jangan sampai ta. Tidak baik seperti itu. Kita harus mensamakan kadar suara antara huruf hamzah dan huruf ta, seperti itu. Kita ulang. Atu, ati, ata, samakan kadar suaranya. Silakan dicoba. Atu, ati, ata. Oke, diulang. Atu, ati, ata. Silakan. Atu, ati, ata. Bapak Rafiq disambung.
Ita, utu, iti. Silakan. Ita, utu, iti. Nah, karena ta ini adalah huruf yang tipis, maka ketika dia keadaan dhamma juga harus ditipiskan. Karena biasanya ketika dhamma huruf yang tipis itu lebih rentan juga ada yang ditebal. Contoh seperti ini. Utu, utu. Nah, itu taknya keadaan dhamma itu menjadi tebal. Tu. Itu terlalu tebal. Maka ada cara untuk kita bisa menipiskan huruf ta ketika dhamma. Jadi bukan tu, tapi tu. Bedakan antara suara utu dengan utu. Bedakan antara utu dengan utu. Seperti itu. Makanya untuk kita mempelajari dan juga belajar untuk menipiskan keadaan huruf ta ini ketika dhamma, maka ketika manyun si kedua bibir ini dipajukan maka ketika menyebutkan ta keadaan dhamma diusahakan untuk ditarik kembali, tapi bukan ditarik dengan kuat ya. Kembalikan posisi mulut dengan keadaan semula. Tu. Diperhatikan. Tu. Seperti itu. Ya. Jadi ditarik kembali untuk menipiskan kadar dhammahnya nanti seperti itu. Coba teman-teman silakan coba. Ita, utu, iti. Silakan. Ita, utu, iti. Nah, juga ketika utu dalam proses pembelajaran menipiskan itu bukan berarti kita menjeda tu. Tidak. Mungkin untuk berlatih boleh dijeda. Cuma nanti untuk membiasakan jangan diusahakan untuk tidak dijeda. Namun teman-teman kalau nanti sekiranya sudah tipis, ketika sudah tipis walaupun tidak menarik kembali itu tidak apa-apa. Karena yang ditarik kembali itu merupakan metode. Jadi tu kami ulang tu itu merupakan metode untuk menipiskan kadar suara huruf ta ketika dhamma seperti itu. Ya. Oke, saya minta kepada teman-teman nanti yang saya tunjuk silakan dibaca ya. Nanti akan kami koreksi terkait bacaan teman-teman. Oke, saya pertama meminta kepada Raihan Ahmad Noviranto ya, dipersilakan untuk membaca. Ikuti dulu anak, nanti silakan kepada Ananda Raihan untuk mengikuti. Seperti ini. Coba Ananda Raihan silakan melafalkan huruf ta. Silakan, tafadhol. Ta. Sekali lagi coba. Ta. Tidak. Nah, ketika dimatikan jangan sampai dengan ada hamzah, jangan ta. Tidak dihentak tapi ta. Halus dia. Ta. Nah, juga bukan berarti di ayun-ayun. Ta. Tapi ta. Silakan. Ta. Nah, seperti itu. Coba silakan ikuti saya. Tutita. Silakan. Tutita. Nah, ketika ta jangan tebal, jangan ta, tapi ta. Lalu ketika berhenti jangan sampai dengan hamzah ya. Kita ulangi. Tutita. Silakan. Tutita. Oke. Masuk. At, it, ut. At, it, ut. Nah, ini ketika keadaan sukun dia masih belum hadir tampak hamzahnya ataupun aliran udaranya. Biasanya tandanya itu ada seperti ini. At. Terdengar nggak? At. Nah, terdengar, Bang. itu ya. Ya, maka coba untuk Raihan silakan diberikan kembali aliran udaranya. Bukan at. Kalau at dia malah jadi gabungan huruf sin seperti itu. Karena ini huruf ta, maka berikan sifat-sifat yang terdapat pada huruf ta. Silakan coba. Jadi seperti ini. At, it, ut. Silakan. At, it, ut. Masih belum tampak sifat hamzahnya aliran udara ini. Sekali lagi coba. At, it, ut. At, it, ut. Nah, bukan ut ya, tapi at, it, ut. Sekali lagi. At, it, ut. Mungkin ini akan menjadi PR ya untuk Raihan Ahmad Noviranto. Baik, Ustaz.
agar nanti terkait pengucapan huruf ta itu mendekati kepada kesempurnaan seperti itu. Sambung. Atu, ati, ata, silakan. Atu, ati, ata, Ita, utu, iti, silakan. ita, utu, iti. Oke, kita ulang. Atu, ati, ata, silakan. Atu, ati, ata. Oke, tetap dijaga ya kesesuaian harokat. Ketika dhammah dimonyongkan, fathah agak senyum, lalu dibuka. Ketika kasroh itu di rahang agak diturunkan seperti itu. Kita ulang. Atu, ati, ata, silakan. Atu, ati, ata. Berusaha sekuat mungkin agar kadar suara huruf hamzah dengan ta sama. Jangan sampai ata, tapi ata, seperti itu. Kita ulang. Atu, ati, ata, silakan. Atu, ati, ata. Sambung. Ita, utu, iti, silakan. Ita, utu, iti. Nah, untuk keadaan Pak Boma, silakan untuk Raihan dilatih kembali ya agar tidak terlalu tebal kadar Baik, Ustaz. suaranya. Dan juga tadi ya ketika keadaan sukun diusahakan untuk memberikan sifat hamsnya, yakni aliran udaranya seperti ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Syukran. Syukran ya, afwan. Oke, sekarang sambung kepada Muhammad Rushda Hilmi, dipersilakan untuk coba. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam. Tafadhol ya, akhi. Coba ta, Ta, ta. ta, Nah, ini sudah hilang he-nya, cuman kita lebih perjelas lagi hurufnya. Ta, ta, ta. ta. Ini ya, tetap volume suara itu keras, bukan berarti dihilangkan, cuman kerasnya ini kita tipiskan. Ya, kerasnya ini terasa tipis seperti itu. Kalau guru kami mengajarkan bahwa bertilawah itu, mengaji itu ya vokal itu semua keluar, cuman diatur kadar tebalnya, kadar tipisnya. Vokal keluar itu seperti apa ya? Seperti kalau teman-teman tahu Roma Irama, kalau ngomong sungguh terlalu, nah itu semua vokal keluar tuh. Cuma nanti berusaha untuk ditipiskan saja seperti itu. Sehingga untuk bertilawah tidak boleh nanti suara itu dipendam seperti ini. Ta, ta, ta. Itu menjadi suara yang tidak jelas nanti keluarnya dan juga didengarnya. Ini dia mengeluarkan huruf ta, cuman kok terdengar sepertinya bukan ta, seperti itu. Atau di keadaan mulut ini tidak mau digerakkan sehingga menjadi menggumam. Contoh seperti ini bertilawah ngaji. Itu menjadi gak jelas. Dia mengucapkan huruf apa dan mengapa soalnya seperti itu. Ya, maka untuk kita berlatih sama-sama mempelajari huruf demi huruf, maka kita akan latih sama-sama. Oke, silakan coba. Tutita, silakan. Tutita, Nah, jangan sampai ta, tapi tipiskan ta. Kita ulang. Tutita, silakan. tutita, ta, Nah, bukan berarti ditipiskan ya, bukan berarti dihilangkan suaranya ataupun diturunkan, tetap kita naikkan, cuma ditipiskan seperti itu. Boleh nadanya naik, cuman ketika naik jangan sampai berubah, jangan sampai seperti ini. Tu-nya tipis, T-nya tipis ketika ta, olah karena naik jadi tebal seperti ini. Tutita, nah itu menjadi hal hal yang aneh ketika didengar seperti itu. Maka samakan sebenarnya. Silakan dicoba lagi. Tutita, silakan. tutita, Masya Allah, barakallahu fiik. Sambung. At, it, ut, silakan. at, it, ut. Nah, ini sudah ada tampak ya. Ketika keadaan sukun, dia sudah tampak hamsnya ataupun aliran udaranya. Cuma nanti berusaha agar tidak mencampurnya dengan huruf sin. Seperti apa? Seperti ini. At, it, ut. Nah, itu kurang tepat juga. Ya, karena yang tepat itu at, it, ut. Seperti itu. Tapi untuk Rushda Hilmi sudah, Masya Allah. Sambung silakan. Atu, ati, ata, silakan. Atu, maaf. Atu, ati, ata. Kadar suara hamzah dengan ta-nya disamakan dan sampai ata, tapi ata, silakan diulang. Atu, ati, silakan.
Atu, ati, ata. Coba Taufik. Ita, utu, iti. Silakan. Ita, utu, iti. Nah, untuk tu-nya berusaha untuk ditipisnya dengan cara lagi. Tu. Ketika di keadaan seperti ini, tu itu juga bukan berarti nanti kita diberhentikan dan juga bukan menambah huruf e dan juga weng. Jadi gini, salah juga. Tapi utu, bukan uetu, tapi utu seperti itu. Ya, coba untuk Rusda, Hyuni dicoba, silakan. Ita, utu, iti. Nah, seperti itu ya, Masya Allah, Pak Taufik. Oke, untuk Rusda Hilmi, PR-nya itu ya, tadi ya, ketika Hamzah dengan Ta, ada suara yang huruf istifal itu harus disamakan, agar tepat terkait pelafalannya seperti itu. Tapi isinya sudah luar biasa, sudah Masya Allah, Pak Taufik. Seperti itu. Baik. Syukran. Oke, sekarang kita sambung ke pada APMD Muhammad Rizky Nur Fauzi. Kami persilakan. Syukran Ustaz. Afwan. Silakan dicoba. Ya, Pak Ustaz. Ustaz. Huruf ta. Coba. Ta. Ta, Ta. ta, Eh, ta, jangan terlalu pendek. Ta. Ta. Tuh. Silakan. ta, Ta. ta, Nah, juga diperjelas lagi hurufnya. Jangan sampai dan juga jangan sampai tapi ta. Ta. Silakan. ta, ta, ta. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan masuk ke klasikalnya saja. Coba. Tutita. Silakan. Kita, Nah, ketika ta jangan sampai tutita jadi tebal ya. Tetap ya, ketika fathah itu disenyumkan sedikit, lalu dibuka sedikit kedua gigi ini antara gigi atas dan bawah, dan juga jangan sampai menegang lidah kita itu. Jadi tutita jangan sampai tutita, ya itu berubah pada suaranya. Coba silakan diulang. kita, Nah, seperti Masya Allah, Wafik. Coba sekarang kalian sukun. At, it, ut. Silakan. At, it, ut. Nah, sekarang berusaha untuk ketika kalian sukun diberikan hamsnya ataupun aliran udaranya. Dengan biasanya itu cirinya itu ada suara seperti ini. At, it, ut. Terdengar tidak? At, it, ut. Nah, ya. Seperti itu. Juga bukan ditambahkan dengan berlebihan. Jadi at, it, ut. Itu juga pun salah karena itu seolah mencampur dengan huruf sin seperti itu. Coba disilakan diulang kembali. At, it, ut. Nah, itu tadi sudah mulai tampak. Hanya saja nanti tinggal dibiasakan agar kita terbiasa dalam melakukan huruf ta keadaan sukun seperti itu. Sambung. Atu, ati, ata. Silakan. Atu, ati, ata. Oke. Huruf kadar hamzah dengan ta disamakan yang supaya ata, tapi ata. Saya ulang. Atu, ati, ata. Silakan. Atu, ati, ata. Oke, Masya Allah, Bapak. Ita, utu, iti. Silakan. Kita, utu, iti. Nah, untuk berusaha menipiskan kadar huruf ta kadang bomah, jadi ditarik kembali ya. Tu. Ini sebagai metode pembelajaran agar nanti ketika keadaan bomah dia menjadi tipis. Tu. Jadi bukan bedakan antara utu dengan utu. Juga ketika diucapkan jangan sampai dihentikan juga ya. Tu. Tapi langsung saja. Utu juga tidak ditambahkan huruf e-nya. Uetu. Itu pun tidak tepat seperti itu. Silakan dicoba kembali. Kita, utu, iti. Silakan. Kita, utu, iti. Nah, seperti itu ya. Masya Allah, Wafi. Sudah luar biasa. Mungkin PR-nya itu yakni tadi ketika kadar suara pun disamakan dengan huruf-huruf hamzah
dan juga huruf yang lain yang memang merupakan sifat yang sama istifalnya, dan juga ketika keadaan sukun ya selalu diberikan sifat khasnya seperti itu. Insyaallah barakallahu fiik. Syukran. Ya. Oke, sekarang ke KPMD. Apa ini? Oh, ini tidak ada namanya. Saya tidak tahu ini. Apakah hadir yang tidak diberi nama? Mungkin ini buat record aja, Ustaz. Yang tadi yang pertama tuh Irfan, kayaknya udah isi berkata. Nah. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin beliau pun ada kesibukan lain, tapi tidak mengapa. Oke, itu terkait huruf ta ya. Apakah ada yang ditanyakan terkait huruf ta ini dari materi tentang tempat keluarnya dan juga cara pengucapannya seperti itu. Yang terpenting adalah kita sering dilatih dan juga cari teman-teman nanti guru ngaji agar terbiasa dan dibimbing seperti itu. Karena kalau kita ngaji sendiri, ya itu kita nggak bakal tahu salah kita di mana, dan memang tidak ada yang disalahkan, karena tidak ada yang mengkoreksi seperti itu. Makanya ketika bertilawah kepada orang lain, jangan sampai ketika dikoreksi kita marah gitu. Harusnya kita bersyukur karena diingatkan ketika kita keliru dalam membaca Al-Quran seperti itu. Nah, itu terkait huruf ta. Ada yang kan terkait huruf ta? Teman-teman yang lain? Huruf ta ingin bertanya. Apa itu? Antum soalnya kecil tidak terdengar. Tes. Nah, jelas ya. Bagaimana? Aku maksud pengen bertanya buat bedanya tak sama huruf to itu apa gimana ya, Ustaz? Nah, oke, ini pertanyaan luar biasa. Nah, betul ya, Masya Allah. Terbaik pertanyaannya. Jadi tadi ada saudara kita yang bertanya, apa bedanya huruf ta dengan huruf to? Seperti itu ya. Padahal kalau kita lihat, pahami bahwa huruf ta, huruf to itu tempat keluarnya sama. Seperti itu. Jadi ada satu tempat keluar yang mana tempat keluar ini dihuni oleh 3 huruf. Kita contoh yang ini huruf ta dengan to. Pertama huruf ta, kedua huruf po, yang kedua huruf dal. Nah, jadi huruf ta, huruf dal, huruf po ini tempatnya sama di mana? Sama di makhrajnya tempat keluar. Di mana tempat keluarnya ujung lidah bertemu dengan bersifat membentur kepada pangkal gisri atas. Cuman apa bedanya ta dengan to? Seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan tahu bedanya kalau kita mempelajari sifat-sifat. Karena setiap sifat huruf hijaiyah dan huruf yang lainnya itu memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki sifat-sifat yang berbeda, walaupun satu tempat keluar. Contoh huruf ta dengan po, seperti itu. Kita bahas. Ta, yang pertama ketika diucapkan, kita mengambil perbedaan pengucapan dulu ya. Karena satu makhluk sudah jelas. Bahwa ketika ta diucapkan, itu pertama dia mengeluarkan udara ataupun hams seperti itu. Ta, ataupun ketika dia kena sukun pun ada suaranya. Ada aliran suaranya. Ad. Tapi kalau po dia tidak ada udara yang sederas dan huruf ta. Sehingga itu membedakan atau disebut dengan jahar seperti itu. Jadi ketika po itu tidak ada udara yang deras seperti ta yang keluar. Po. Dan juga ketika po keadaan sukun itu dia memiliki sifat pantulan, kolok-kolak. Kalau ta dia tidak memantul, tapi ketika keadaan sukun dia mengalir udara, mengalir. Tapi kalau po ketika keadaan sukun dia tidak ada aliran udara, tapi dia ada pantulan. Apo, bukan tapi apo. Seperti itu ya. Jadi beda yang pertama, tadi ketika ta diucapkan itu ada aliran udara yang keluar, sedangkan po tidak ada. Yang kedua, ketika ta keadaan sukun, dia berhenti, namun setelah itu ada aliran udara yang keluar. Jangan berbunyi seperti ini, seperti itu. Kalau po itu ketika sukun, dia tidak ada aliran udara, namun ada pantulan suara. Aku, seperti itu. Tuh. Lalu pertanyaan yang selanjutnya itu adalah ketika ta diucapkan, si lidah itu, pangkal lidah itu atau lidah paling belakang itu, lidah paling belakang kita tidak naik, biasa aja gitu. Ta ringan, rileks gitu. Ta. Tapi kalau po itu lidah pangkal lidah kita itu naik ke langit-langit. Sehingga ketika diucapkan
suara yang dari dalam kita itu naik. Nah, ketika ingin keluar, karena si pangkal lidah ini naik, maka suara kita naik ke langit-langit, sehingga berkumpul di situ menjadi gema yang sangat kencang ataupun tebal, seperti itu. Maka berbeda kalau ta itu ketika suara sudah masuk lalu keluar, itu tinggal keluar gitu, merayap di lidah kita. Tapi kalau o tidak, dia karena si pangkal itu naik, jadi suara itu menjadi tebal naik ke atas, seperti itu. Kalau teman-teman penasaran terkait pangkal lidah di mana, teman-teman silakan ucapkan G ataupun I. Nah, kalau ada terasa lidah kita belakang naik ke langit-langit, nah, maka ketika itu pula kita mencapai huruf O harus naik juga, seperti itu. Agar tebal suaranya, tafkhim, seperti itu. Ya, atau mudahnya itu ketika diucapkan relax, suaranya tipis, tapi kalau O si lidah itu naik lalu kadar suara tebal. Bedakan ya, ta mo seperti itu. Oke, perbedaan selanjutnya itu adalah ta itu keadaan lidahnya dari depan, dari ujung lidah depan sampai ke belakang itu di bawah, di dasar, tidak naik. Ta tidak naik. Nah, kalau o yang pertama kita ini usulkan sebagai pangkal lidah. Nah, maka kalau o si pangkal lidah naik. Nah, naik, pangkalnya naik ke langit-langit, maka udara yang dari bawah dari tenggorokan itu tidak langsung keluar tapi naik dulu ke langit-langit, berkumpul menjadi gema yang menjadi tafkhim, suara yang tebal. Nah, dan o juga ketika diucapkan ternyata si ujung lidah pun naik dia. Seperti ini nih. Jadi ada apa ya? Sekitar ada lubang di tengah-tengah, yang mana lubang ini menjadi perputaran udara berkumpul di sini nih. Jadi tebal suaranya. Kalau tak tidak, dia si lidah tuh relax seperti ini, relax. Jadi si suara tuh langsung mengalir, merayap keluar di atas lidah. Tapi kalau to, dia keadaannya seperti ini nih. Pangkal lidah naik, ujungnya juga naik. Sehingga ada space ruangan yang mana itu menjadi gemaknya tempat suara yang menjadi tebal. Atau dengan istilah lain adalah itbaq. Apa itu itbaq? Itbaq itu artinya lengket ataupun menempel. Cuman itu merupakan sebuah kiasan, perumpamaan. Kalau kita menempelkan lidah kita semua ke langit-langit, maka suara tidak akan keluar, gitu. Karena memang nggak ada ruang buat keluar, gitu. Maka ketika itu ada sedikit space di bawah, ya yang mana menjadi gema, seperti itu. Ya. Nanti teman-teman bisa juga menjelaskan, silakan dilihat kembali dari media keilmuan lain, dalam artian di kitab-kitab tajwid yang lain dan juga di rekaman-rekaman mungkin ada di YouTube atau bisa melihat rekaman guru kami Serbu Ezra terkait bedanya ta dengan o, seperti itu. Yang terpenting teman-teman, kalau kita ingin membedakan huruf satu dengan huruf yang lain, walaupun satu makhraj, itu dilihat daripada sifat-sifat yang ada, seperti itu. Sifat-sifat yang ada. Contoh seperti inilah. Kita punya satu rumah. Nah, di dalam rumah itu kita memiliki keluarga. Contoh ada ibu, ada ayah, ada kakak. Nah, walaupun ibu, ayah, dan juga kakak itu satu rumah, satu tempat, ya, tapi ternyata di ketiga orang tersebut memiliki sifat yang berbeda. Contoh ibu orangnya rajin, ayah orangnya galak, dan juga kakak orangnya malas, seperti itu. Nah, seperti itulah huruf hijaiyah juga. Walaupun tempatnya sama keluarnya, cuman dari kumpulan orang-orang ataupun huruf-huruf yang masuk ke dalam tempat yang sama itu memiliki sifat yang berbeda, seperti itu. Kalaupun tidak berbeda, untuk apa huruf hijaiyah itu ada yang lain jika sama, seperti itu. Paham nggak maksudnya? Nah, mata untuk huruf ta dan juga huruf o itu adalah tadi ya, ta itu mungkin tipis suaranya, o itu tebal. Jadi ketika ucapkan to bukan to tapi o tebal, o seperti itu dan dipantulkan. Jelas terkait perbedaannya huruf ta dan huruf o. Jelas, Bang. Ya, seperti itu. Insya Allah jelas, Ustaz. Apa ya jika penjelasannya kurang rapi, tapi itulah ya terkait perbedaan di pada huruf ta dan huruf o, seperti itu. Insya Allah itu pertanyaan luar biasa. Nanti teman-teman silakan juga dilihat terkait sifat-sifat huruf itu yang membedakan, walaupun satu makhraj, satu tempat keluar, tapi ternyata berbeda, seperti itu. Oke, itu huruf to dan juga huruf ta. Ada yang tanyakan lagi?
Syukran Ustaz buat jawabannya. Afwan. Insyaallah. Pertanyaan luar biasa terbaik. Teman-teman yang lain silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini sebelumnya kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 17.15 insya Allah Ustaz. Oh, 17.15 ya. 17.15 kita balik ke ini balik ke main room buat penutupan. Oke, berarti saya 17.15 sudah beres menyampaikan materi atau memang sudah ditutup kegiatan ini? Sudah beres menyampaikan materi Ustaz. Berarti saya punya waktu lagi ya, sekitar ada 12 menit untuk menyampaikan materi. Oke teman-teman, jika tidak ditanyakan, kita masuk ke huruf selanjutnya, yaitu huruf ta. Huruf ta. Sebelumnya huruf ta, sekarang huruf ta. Huruf ta merupakan huruf keempat jajaran di antara huruf hijaiyah jika dijajarkan dari huruf hamzah, ba, huruf ta, lalu kemudian huruf ta. Dia keempat posisinya seperti itu. Oke, huruf ta. Sebenarnya ini hampir sama makhraj, sebenarnya ini hampir sama ya dengan huruf ta, cuma memang perbedaannya banyak. Seperti itu. Ya, untuk memudahkan saja seperti itu. Jadi seperti ini. Huruf ta. Huruf ta, tempat keluarnya itu adalah ujung lidah keluar. Kami ulangi, ujung lidah keluar. Sedikit saja keluarnya. Lalu bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, ujung gigi seri atas ya. Kita lihat kembali nih. Ini lidah keluar sedikit saja, maka itu si ujung lidah ini bertemu dengan gigi seri atas. Contohnya ini gigi seri atas, lidah. Keluar sedikit saja. Jangan banyak-banyak ya. Sedikit saja, sedikit bertemu. Nah, ketika bertemu ini akan menghasilkan huruf ta seperti itu. Silakan teman-teman coba seperti ini. Ketika sudah majukan lidah, lalu temukan ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Ta, seperti itu. Ya, ta. Nah, seperti itu. Jadi letak keluarnya huruf ta itu adalah di ujung lidah keluar sedikit saja, lalu bertemu dengan ujung gigi seri atas. Itu terkait tempat keluarnya. Nah, ternyata bagaimana caranya kita mengucapkan huruf ta seperti itu? Maka yang pertama, keadaan lidah kita itu rileks, santai, tidak tegang. Lalu juga suara ini yang dalam mulut kita, dalam tubuh kita, udara yang keluar ketika beraktivitas suara akan berubah menjadi suara. Cuma ada bervariasi. Ada yang ketika keluar dari pita suara itu ada yang mengatakan pita suara sehingga jelas pengucapannya. Ada juga yang tidak sampai mengatakan pita suara sehingga samar suaranya. Nah, huruf ta itu termasuk huruf yang ketika keluar melalui pita suara itu dia hanya keluar dan tidak mengatakan pita suara. Untuk cirinya bagaimana? Teman-teman silakan pegang di tenggorokan paling bawah. Mungkin yang seperti ada bolongan di sini ya, tenggorokan paling bawah. Coba pasti tidak ada getaran. Nah, maka itulah terkait huruf ta, ya, terkait huruf ta pelafalannya, bukan makhrajnya, pelafalannya. Lalu tidak mengatakan pita suara. Lalu ketika masuk ke lidah, itu lidah itu tidak ada yang naik, semua di dasar, santai, sehingga suara itu sudah keluar melewati lidah ini dengan merayap, tidak usah naik ke atas, merayap. Lalu ketika itu keadaan lidah kita dikeluarkan sedikit, lalu ditarik kembali, seperti itu. Terus silakan teman-teman diucapkan, silakan. Dikeluarkan ya, dikeluarkan. Silakan. Nah, sedikit ada peringatan ketika Pak, jangan sampai ketika mengucapkan ada juga di awal, supaya esa itu hilangkan. Juga ketika memberhentikan ta, jangan menggunakan hamzah, tapi dengan diberhentikannya nafas dan juga suara. Bukan tapi bukan seperti itu. Ya, silakan teman-teman coba. Silakan. Si lidah ujungnya bagian ujung keluar sedikit. Ya, bertemukan dengan ujung gigi seri atas. Silakan.
ta, se, se. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Teman-teman silakan mengikuti ketika kami telah membacakan. Tu, ti, te. Silakan. tu, ti, ta. Nah, tetap ya kadar suaranya itu sama dengan hamzah karena sama-sama istifal. Ya, silakan diulang. Tu, ti, te. Silakan. Tu, ti, ta. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ketika keadaan sukun, maka ada aliran suara. Ya, ada aliran suara. Dan juga ada aliran udara. Ketika sukun, jangan terburu-buru, jangan sampai tapi alirkan dulu suaranya. Seperti kita melakukan bismillah. Bismi, jangan sampai bismi, tapi bismi, karena dia nanti memiliki sifat tokoh, artinya aliran suara. Coba. Us. Silakan. Is, us. Oke, kita ulang. Is, us. Silakan. Is, us. Nah, kalau dengan tempat seperti ini aja. Is, us. Seperti itu. Is, us. Silakan. Is, us. Oke, seperti itu ya. Sambung. Asu, asi, asa. Silakan. Asu, asi, asa. Oke. Ketika hamzah dengan ta bertemu sama-sama fathah, jangan sampai berbeda kadar suaranya. Sampai asa, tapi asa. Bagaimana caranya untuk menjaga? Ya tadi kesepalan lafaz dijaga, fathah dibuka, lalu disingkat sedikit seperti itu. Silakan. Asa, asu, asi, asa. Silakan. Asu, asi, asa. Kalau berwafik sambung. Isa, usu, isi. Silakan. Isa, usu, isi. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika mau mahfun dia harus ditipiskan ya dengan cara tu. Tarik lagi tu. Tarik tu. Seperti itu ya. Jadi kenapa harus ditarik? Agar ketika dia sedang domah itu tetap menjadi tipis. Ya karena berbeda antara tu dengan tu. Beda. Kita ulangi, ditarik tu. Disenyumkan tu. Seperti itu. Ya. Coba silakan coba lagi teman-teman. Isa, utu, isi. Silakan. Isa, utu, isi. Oke, seperti itu. Insyaallah barakallahu. Kita sama-sama coba dari awal. Tu, sita. Oke. As, is, us. Silakan. Oke. Sambung. Asu, asi, asa. Asu, asi, asa. Isa, usu, isi. Kita, usu, isi. Nah, ketika mengucapkan huruf ta, tolong teman-teman dijaga makhrajnya, karena kalau tidak dikeluarkan lidah, lalu juga tidak ditemukan dengan ujung giseri atas, maka dia akan menjadi huruf sin. Jadi menjadi sa nanti sa, bukan sa. Beda ya. Ada sa, ada sa. Juga ada sod yang tebal seperti itu. Ya. Maka tadi ya, untuk menjaga huruf ta ini ketika bertilawah, silakan teman-teman caranya itu ya tadi dengan ujung lidah dikeluarkan lalu bertemu dengan ujung giseri atas. Kalau tidak keluar maka otomatis akan menjadi sin. Sa. Kalau keluar pun sama ya ketika mengucapkan huruf sin. Kalau sin itu ya ketika kita mencoba untuk menggunakan lidah ke luar lalu bertemu dengan ujung seri atas, maka akan jadi sa.
nggak bisa, nggak bisa. Seperti itu. Nah, itu terkait materi ringkas dan juga cepat, padat terkait huruf ta seperti itu. Karena memang kita terbatas oleh waktu seperti itu. Mungkin teman-teman juga ada yang ingin mempersiapkan untuk berbuka bersama ataupun kegiatan lain seperti itu. Oke, huruf ta ada yang ditanyakan? Jadi teman-teman yang lain jika ada yang bertanya dipersilakan. Huruf ta. Oke, teman-teman, perlu kami sampaikan bahwa terkait apa yang kami sampaikan ini juga merupakan apa yang kami dapatkan daripada guru-guru kami dan juga referensi-referensi lain dari kitab-kitab dan juga dari kajian-kajian entah itu melalui video ataupun offline seperti itu. Nah, teman-teman, yang kita sekarang lakukan ini merupakan masih menjelaskan terkait tempatnya di mana, cara bacanya bagaimana. Kami ulangi terkait kegiatan ini yang kami sampaikan, tempat keluarnya di mana, lalu ketika keluar bagaimana. Nah, memang agak panjang dan juga menguras waktu, karena memang perlu tahu kita terkait tepatnya di mana, letaknya bagaimana. Karena kalau dalam bahasa Arab, salah sedikit akan fatal biasanya. Contoh seperti ini, surah Al-Fatihah ya. Kan kalau dalam kalimatnya, lafaznya bahwa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama, Alhamdulillah itu menggunakan huruf H kecil ya. Kalau kita kenal di Indonesia itu disebut H kecil. H kecil, ya letaknya itu ada di tenggorokan tengah. H. Tapi kalau kita membacanya menjadi alhamdu, yang harusnya alhamdu wala alhamdu, itu akan berubah makna. Kalau kita tepat bacanya alhamdu, maka akan menjadi segala puji artinya. Tapi kalau kita membacanya alhamdu dengan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah tertentu, maka akan berubah artinya. Yang artinya menjadi segala puji bagi Allah, malah menjadi malah menjadi segala kehancuran bagi Allah. Wal'iyadzubillah, seperti itu. Itu karena memang gara-gara salah dalam pelafalan huruf H saja, yang harusnya H kecil jadi H besar, seperti itu. Jangan itu, contoh seperti ini lagi. Rabbil alamin, Rabbil alamin. Harusnya menggunakan hamzah ain. Alamin. Tapi ketika dibaca menjadi alamin, maka artinya pun berubah. Alamin artinya itu adalah Rabbil alamin itu adalah Rob segala alam, ya segala alam. Tapi kalau Rabbil alamin menjadi Rob orang-orang yang sakit seperti itu. Itu padahal cuma gara-gara salah di dalam ain dan juga hamzah seperti itu. Maka perlu kita pelajari, kita ketahui, kita ilmui terkait makhraj huruf atau tempat-tempat keluar huruf dan juga sifat-sifat huruf, yakni sifat yang ada pada setiap huruf seperti itu, agar tidak salah membaca dan juga tepat dalam membaca seperti itu. Ya, kami perlu sampaikan kepada teman-teman. Dan kita sekarang hanya menyinggung sedikit terkait makhrajnya di mana, lalu bagaimana cara mengucapannya. Belum kami jelaskan terkait sifat-sifatnya, belum kami jelaskan terkait hukum-hukumnya. Ketika ta bertemu ba menjadi apa, ba bertemu ta menjadi apa, seperti itu. Sehingga tadi terus belajar untuk kita, karena kita masih di dalam pembelajaran tangga paling dasar seperti itu. Oke, seperti itu. Ya, mungkin terkait materi cukup. Ya, kami hanya menyampaikan terkait tanbih, peringatan saja. Dan juga teman-teman diingat bahwa bagaimana bisa Al-Quran menjadi pedoman kita, menjadi penunjuk hati kita, kalau saja, mohon maaf, dalam membacanya itu masih berantakan. Bahkan sampai berubah makna. Karena saking semangatnya membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa semangat? Seperti itu. Karena saya pengen tadabbur, saya pengen jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Tapi kalau ditimbang dengan ilmu tajwid, ilmu tilawah, ternyata salah. Menjadi berubah drastis maknanya, berbenturan maknanya, yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb salam, menjadi segala kehancuran bagi Allah, Rabb orang sakit. Wal'iyadzubillah, seperti itu. Sehingga teman-teman terus belajar dan juga cari guru yang banyak, referensi yang banyak, ya karena membaca Al-Quran dengan benar itu adalah wajib, dan haram membaca Al-Quran dengan salah, seperti itu. Ya, teman-teman silakan. Dan juga teringat daripada perkataan Al-Imam Ibnu Jazari bahwa
walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun bi faqihi. Kata beliau, sama saja orang yang belajar tajwid dan juga yang tidak belajar tajwid. Maksudnya apa? Maksudnya ya tidak ada perbedaan orang yang belajar dan tidak belajar. Kata beliau apa yang membedakan? Illa riyadhatun bi faqihi. Yang membedakan itu adalah berlatih dan juga latihan. Karena kenapa? Karena hakikatnya tajwid ini, tahsin ini perlu diilmui dengan teori dan juga perlu diamalkan dengan praktek. Seperti itu. Jadi harus berkesinambungan antara materi dengan teori. Karena kenapa? Ya, karena ini adalah ilmu yang bagaimana mengajarkan dan menuntut kita untuk membaca dengan benar. Seperti itu. Cuman ya, mohon maaf apabila ada kata-kata, perilaku, sikap yang kurang baik atas pribadi saya kepada teman-teman, itu merupakan sebuah keburukan saya pribadi. Begitu, saya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Kami silakan lagi kepada moderator terkait kegiatan ini. Insyaallah. Barakallahu fiik. Syukran ya. Walaupun mau Ustaz, syukran jazakallah juga udah paling materi IQ minggu keempat sore hari ini. Afwan, ini soalnya kecil apa gede? Agak kecil. Tes. Sekarang udah aman. Nah, sekarang sudah luar biasa seorang antum sudah terdengar sampai ke negara tetangga. Insyaallah. Mungkin tadi kurang terdengar kalau buat mengerti bahwa sudah ngeparin materi di IQ 4 pada sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa berkah bagi kita dan bisa motivasi kita mau lebih memperdalam dan mentadabburi Al-Quran. Baik, mungkin ini dari teman-teman kita balik dulu nih ke main room di Infinite Breakout Room. Nah, soalnya buat penutupannya sama doanya nanti kita bakal di main room di ruang